Thousands and thousands of Christians are being killed. Radical Islamists are responsible for this mass slaughter. I am hereby making Nigeria a country of particular concern. That's a legal definition. Seandainya Amerika Serikat benar-benar menggerakkan pasukannya menuju pusat Afrika, bukan untuk menumpas teror, melainkan dengan alasan melindungi umat Kristen, maka peta geopolitik dunia bisa berubah seketika. Pernyataan Donald Trump yang mengancam intervensi militer ke Nigeria telah mengguncang panggung internasional, membuat banyak negara menahan napas. Yang membuatnya semakin janggal, ancaman itu muncul persis ketika arus dana besar dari Cina mengalir deras ke negara kaya minyak tersebut. Situasinya pun berubah. Apakah ini betul-betul soal iman dan pembelaan kemanusiaan? Atau sekadar perebutan kekayaan alam yang dikemas dengan dalih moral yang mudah dijual? Tetap bersama sampai akhir, karena di balik ancaman Trump ada sesuatu yang jauh lebih kelam dan berbahaya dari sekadar pernyataan di depan kamera. Thousands and thousands of Christians are being killed. Radical Islamists are responsible for this mass slaughter. Dalam wawancara terbaru yang dilaporkan Al Jazeera, Donald Trump kembali membuat dunia gaduh. Ia menegaskan bahwa Amerika Serikat siap mengirim pasukan ke Nigeria bila pemerintah negara itu tidak menghentikan apa yang ia sebut sebagai pembunuhan terorganisir terhadap umat Kristen oleh kelompok teroris. Jika kekejaman ini berlanjut, Amerika akan masuk dengan senjata menyala, tulisnya di Truth Social. Trump bahkan mengaku telah memerintahkan Departemen Perang bersiap untuk aksi cepat, ganas, dan manis. Pemerintah Nigeria langsung menepis tuduhan tersebut. Presiden Bola Ahmed Tinubu menegaskan bahwa negara itu menjaga kebebasan beragama bagi seluruh warganya, dan menuduh Trump menyulut provokasi bernuansa politik menjelang pemilu Amerika. Bukti di lapangan pun memperlihatkan bahwa konflik Nigeria jauh dari sesederhana narasi agama. Menurut data Proyek Data Lokasi dan Peristiwa Konflik Bersenjata (ECLEE), sepanjang tahun ini tercatat 1.923 serangan terhadap warga sipil, namun hanya 50 yang terbukti bermotif identitas Kristen. Kekerasan bersenjata di Nigeria tidak pandang bulu. Muslim dan Kristen sama-sama menjadi korban. Ulama lokal seperti Pendeta Yohana Buru dan ilmuwan politik Abdullahi Musa menekankan bahwa akar masalah Nigeria terletak pada ketimpangan sosial, tata kelola buruk, dan perebutan sumber daya alam. Dari sudut pandang ini, ancaman Trump tampak lebih seperti upaya menciptakan musuh rekaan dengan narasi religius untuk menutupi kepentingan ekonomi dan ambisi geopolitik Amerika di wilayah kaya minyak tersebut. Ancaman Trump terhadap Nigeria tampaknya bukan sekadar lontaran emosi terkait isu agama, melainkan bagian dari pertarungan besar memperebutkan pengaruh dan kekayaan alam, sebuah ajang tarik-menarik antara dua kekuatan global, Amerika Serikat dan China. Nigeria sendiri bukan negara yang bisa dipandang sebelah mata. Ia menjadi pusat denyut ekonomi Afrika Barat, dianugerahi sumber daya alam yang seolah tidak ada habisnya. Dengan populasi 232,7 juta jiwa, negara ini menyimpan cadangan minyak terbesar di Afrika serta cadangan gas alam terbesar ketiga di belahan selatan dunia. Produksi minyaknya mencapai 1,78 juta barel per hari, dan potensi besar lainnya masih menunggu digali di lepas pantai Teluk Guinea. Di luar minyak dan gas, Nigeria juga memiliki harta mineral strategis, gas alam, batu bara, hingga mineral langka yang menjadi bahan vital untuk industri semikonduktor dan baterai global. Selama bertahun-tahun, perusahaan-perusahaan Amerika, Chevron, ExxonMobil, Halliburton, mendominasi sektor ini. Namun dalam 10 tahun terakhir, peta kekuatan mulai bergeser. Cina datang dengan strategi baru, dan perlahan tetapi pasti mulai mengambil alih peran yang dulu dikuasai pemain-pemain Amerika. Saat pengaruh ekonomi Amerika Serikat di Afrika mulai meredup,
China justru melangkah masuk dengan tawaran yang lebih solid. Suntikan investasi besar, proyek pembangunan, dan pinjaman lunak tanpa embel-embel syarat politik. Berdasarkan data China Global Investment Tracker, pada paruh pertama 2025, Nigeria menjadi penerima pembiayaan konstruksi terbesar dari Beijing senilai 21 miliar dolar Amerika Serikat. Dana tersebut mengalir ke proyek-proyek strategis, pelabuhan baru di Lagos, jalur rel Lagos-Kano Railway, hingga pengembangan energi terbarukan di Kaduna dan Kano. Tidak berhenti di investasi infrastruktur, pada akhir Oktober 2025 kedua negara menandatangani kesepakatan tambahan bernilai 3,5 miliar dolar Amerika Serikat yang diarahkan pada sektor energi, manufaktur, perluasan kawasan industri, serta pendirian pembangkit listrik tenaga surya berskala raksasa. Serangkaian kerjasama ini memperkuat posisi Nigeria sebagai salah satu titik terpenting dalam Belt and Road Initiative, proyek jalur sutra modern yang menjadi strategi besar China untuk menghubungkan Asia, Afrika, dan Eropa melalui jaringan logistik dan perdagangan global. Bagi Washington, perkembangan ini adalah sinyal bahaya. Bila China berhasil memperkuat cengkeramannya di Nigeria, negara kaya energi dengan posisi strategis di Teluk Guinea, Amerika akan kehilangan pijakan kunci di Afrika Barat. Itulah sebabnya, ketika narasi pembunuhan umat Kristen tiba-tiba mencuat, isu tersebut tampak seperti pintu yang sangat pas untuk menekan Abuja. Jika ketegangan memuncak dan stabilitas Nigeria goyah, seluruh proyek China otomatis terhambat. Sederhananya, mengguncang Nigeria berarti mengguncang jalur sutra. Jika melihat sejarah, pola intervensi Barat selalu dimainkan dengan nada yang hampir sama. Ketika Amerika menuding Muammar Gaddafi melakukan pembantaian di Libya, responnya bukan diplomasi, melainkan invasi yang meruntuhkan negara itu. Dan setelah debu mereda, ladang minyak beralih ke tangan pemain Barat. Kisah yang sama terulang di Irak. Amerika menuduh Saddam Hussein menyimpan senjata pemusnah massal, tuduhan yang kemudian terbongkar tidak berdasar. Irak hancur dan perusahaan minyak Barat masuk menguasai asetnya. Sudan dan Suriah pun mengalami skenario yang seirama. Narasi kemanusiaan dijadikan pembuka. Disusul serangan militer, kehancuran negara, lalu penguasaan sumber daya alam. Kini, giliran Nigeria berada di panggung pola yang sama. Washington menuduh pemerintah Abuja membiarkan pembunuhan umat Kristen, dan ancaman intervensi mulai dilontarkan secara terbuka oleh Trump. Menariknya, isyarat tekanan terhadap Nigeria bukanlah hal baru. Sebuah unggahan lama dari analis geopolitik Gunther Fehlinger-Jahan pada 2023 mengindikasikan bahwa tekanan tersebut sudah dirancang sejak jauh hari. Di platform X, ia menulis, "Jika Nigeria bergabung dengan BRICS, saya akan menyerukan pembubaran #Nigeria menjadi #XNigeria." Pernyataan itu memperkuat dugaan bahwa yang dipertaruhkan bukanlah isu agama, tetapi penempatan Nigeria dalam peta kekuatan global. Negara itu memang sempat menyatakan minat untuk bergabung dengan BRICS, aliansi ekonomi yang digerakkan China, Rusia, dan India. Pilihan itu jelas mengguncang posisi Barat, karena Nigeria berpotensi menjadi pintu masuk utama pengaruh timur di Afrika. Dan itu adalah sesuatu yang Washington tidak ingin biarkan begitu saja. Trump sangat paham bahwa isu agama mampu menggerakkan emosi publik Amerika seperti bara yang mudah tersulut. Terutama bagi kalangan konservatif evangelis, basis pendukung setianya, narasi pembelaan umat Kristen adalah senjata retorika yang efektif. Dengan menuding pemerintah Nigeria gagal melindungi pemeluk Kristen, Trump berusaha memberi tekanan diplomatik sekaligus membangun kembali citra Amerika sebagai penjaga moral dunia. Namun situasi nyata di Nigeria jauh lebih rumit. Kekerasan tidak mengikuti garis agama. Baik Muslim maupun Kristen sama-sama menjadi korban kelompok bersenjata seperti Boko Haram dan ISWAP. Pernyataan pemimpin komunitas Kristen Danjuma Dickson Auta kepada AFP menggambarkan kenyataan itu tanpa tedeng aling-aling. Umat Kristen dibunuh,
kita tidak dapat menyangkal fakta bahwa umat Muslim juga dibunuh. Meski demikian, narasi perang agama terus diputar ulang di berbagai saluran media barat. Dengan framing semacam itu, persepsi publik dibentuk untuk melihat konflik dalam nuansa hitam putih. Bagi Amerika, mempertahankan posisi sebagai kekuatan dunia berarti menguasai energi. Itu pondasinya. Dalam persaingan global yang semakin tajam, Nigeria muncul sebagai target ideal. Letaknya berada di jalur perdagangan Atlantik dan sumber dayanya tak tertandingi, menjadikannya titik penting yang tak bisa diabaikan. Dengan label misi kemanusiaan atau pengerahan militer, Amerika bisa langsung mengamankan aliran minyak dan sekaligus memantau langkah Cina di Afrika. Sejumlah analis melihat ancaman Trump sebagai wajah baru dari neo-imperialisme. Perang dingin edisi modern, di mana medan persaingan tidak lagi berpusat di Asia atau Timur Tengah, melainkan bergeser ke Afrika. Di tengah dinamika itu, peringatan Menteri Luar Negeri Nigeria, Yusuf Maita Matugar, terdengar sangat jelas dan penuh tekad. Kita tidak boleh menciptakan Sudan yang baru. Nigeria tidak akan menjadi pion dalam permainan kekuasaan global. Begitu ancaman Trump meluas di media internasional, keraguan mulai bermunculan terhadap alasan melindungi umat Kristen yang dijadikan pijakan intervensi. Klaim Amerika bahwa komunitas Kristen di Nigeria sedang menghadapi genosida dipertanyakan banyak pihak, dari analis luar negeri hingga suara lokal. Sumber data yang dipakai Washington ternyata berasal dari laporan LSM kecil dan kelompok lobi konservatif Amerika Serikat yang sejak lama mendorong pandangan bahwa konflik di Afrika didorong oleh agama. Pemerintah Nigeria sendiri menanggapi tuduhan itu dengan tegas. Juru bicara Presiden Bola Tinubu menegaskan bahwa kekerasan di Nigeria lebih sering dipicu oleh faktor ekonomi, perebutan lahan, serta aksi kelompok bersenjata seperti Boko Haram, bukan semata perselisihan agama. Komentar dari tokoh lokal pun memperkuat keraguan. Pendeta Wale Ade Farasin menyindir secara tajam. Mereka tiba-tiba jatuh cinta pada orang Kristen Nigeria. Apakah karena kita sekarang memiliki kilang terbaik di dunia? Apakah karena litium kita? Sementara aktivis muda Ebenezer Oyetakin menyebut langkah Trump sebagai ulang skrip lama, merujuk pola intervensi Barat yang selalu dikemas dengan dalih moral, meski tujuan sebenarnya adalah ekonomi dan geopolitik. Fakta bahwa Nigeria kini menjadi mitra strategis Cina dalam proyek energi dan mineral langka semakin mempertebal kecurigaan tersebut. Dengan cadangan minyak, gas, dan logam berharga yang begitu besar, posisi Nigeria sangat vital dalam permainan kekuatan global. Jika Amerika mengambil langkah gegabah, dampaknya bisa mengguncang stabilitas Afrika Barat secara keseluruhan. Dunia pun mulai memahami bahwa narasi agama hanyalah tirai tipis yang menutupi perebutan sumber daya yang jauh lebih besar.